Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah tadi imam terlupa kunut. Tentu inda mazhab Syafi'iyah, bagi mazhab Syafi'iyah sebagian besar, artinya apalagi kita sudah terbiasa dengan kunut, maka yasunnu lil imam, tidak mengapa bagi imam untuk dan bahkan menurut mazhab Syafi'iyah disunnahkan bagi imam untuk sujud syahwi. Ya, tentu ini pembahasannya panjang, kita tidak akan bahas ya, dan insyaallah Allah akan terima salat kita. Dan bagi mereka tentu yang yakin bahwasanya kunut maka tidak bagian daripada salat subuh, maka tidak mengapa bagi mereka tidak kunut. Dan tentu insyaallah ini khilaf yang baik ya, semuanya benar, tidak ada yang disalahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepada As-Sirah An-Nabawiyah. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perang Badar. Namun perlu kita ingatkan kembali lagi bahwasanya di antara faedah seseorang mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, berkata, kunna nu'allamu maghazi wa sarayahu, kami telah pernah diajarkan tentang peperangan-peperangan Nabi Muhammad SAW, tentang sirah an-nabawiyah, kama nu'allamu suratan minal Qur'an, sebagaimana kami diajarkan tentang surah-surah dalam Al-Quran. Artinya mempelajari sirah nabawiyah merupakan hal yang sangat penting agar kita mengetahui bagaimana jejak kaki Nabi Muhammad SAW, bagaimana tindak tanduk beliau, bagaimana akhlak yang mulia beliau, sehingga hal tersebut memudahkan kita untuk mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena sarana yang paling bisa untuk kita mencontoh Nabi adalah dengan mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah. Dan juga di antara faedah Sirah An-Nabawiyah, maka seseorang lebih mudah mengetahui di mana dan kapan ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai kejadian-kejadian dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian beliau diangkat menjadi rasul, beliau bagaimana keadaan beliau tak kala beliau menikah, bagaimana hubungan beliau dengan istri-istri beliau. Maka tentunya seorang muslim yang cerdas dia akan mengetahui kapan dan di mana ayat-ayat tersebut turun, sehingga menjadi hikmah yang besar dan pengajaran bagi umatnya kemudian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang beberapa kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Uhud. Kita katakan bahwasanya perang Uhud terjadi satu peristiwa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antaranya pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, kemudian juga munculnya kemunafikan ya di kota Madinah, yang kemunafikan tersebut ya, an-nifaq tersebut tidak muncul di kota Mekah. Di Madinah ya munculnya di antaranya adalah tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang dia memang karena mau nggak mau harus masuk Islam, karena tak kala itu Islam sudah berjaya, di mana kalau dia tidak masuk Islam dia sendiri yang malu. Akhirnya dia menyelinap bak musuh dalam selimut, dan dia dan parti-partinya dan komplotannya masuk Islam, namun sebenarnya hati mereka tidak Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa memang peristiwa ataupun seperti peperangan-peperangan kecil, yaitu Nabi mengirim pasukan-pasukan kecil karena Nabi
mendengar-dengar kabar adanya sedikit orang-orang dari kafilah Arab ya, ataupun orang-orang musyrikin Arab yang ingin menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ghazwah Bani Qainuqa, peperangan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah dan lain-lain. Nah, pada pertemuan yang lalu kita berhenti di peristiwa Ghazwah Bani Qainuqa. Ya, jadi perang dengan Bani Qainuqa. Siapa Bani Qainuqa ini? Dia adalah merupakan 3 suku dari suku Yahudi yang ada di Madinah. Yaitu 3 suku dari suku Yahudi yang ada di kota Madinah. Kita sebutkan di Madinah, yaitu ada 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Nah, ketiga-tiga suku tersebut mereka sudah mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Tak kala Nabi masuk ke kota Madinah, akhirnya semua orang membaiat Nabi, artinya mereka mengakui Nabi sebagai Rasulullah dan khalifah ataupun pemimpin pemerintahan Madinah. Yang di situ artinya mau Yahudi, mau musyrik, maka mereka semua taat dan wajib membela negara. Nah, jadi makanya seperti Indonesia nih, artinya siapapun dia, selama warga negara Indonesia, mau dia 5 agama ya, mau Hindu, Buddha, Kristen, ya, Islam, ya, Protestan ataupun Katolik, maka semua wajib membela negara. Membutuhkan sedikit finansial untuk membantu dalam peperangan, maka mereka harus ikut. Ketika mereka tidak mengikuti, maka ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Apalagi mereka berkhianat, tentu ini merupakan dosa yang merupakan pengkhianatan dan merupakan satu kesalahan yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, kita katakan ya pada pertemuan yang lalu, Nabi pernah memanggil orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa, ya, di suk Bani Qainuqa. Jadi suk ataupun pasar Bani Qainuqa tersebut sangat terkenal. Ya, kalau hari ini kita katakan di Aceh Penayung, ya, mungkin legend, ya, memang pasarnya lama, memang dari zaman itu pasar, sudah zamannya dari dulu itu pasar. Mungkin di Jakarta mungkin bisa kita katakan pasar Tanah Abang atau pasar Senin, atau di Medan Petisah dan lain-lain. Nanti ini pasar yang sangat dikenal dan banyak sekali orang, dan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa tersebut mereka adalah ahli-ahli emas. Jadi kalau orang beli emas di Bani Qainuqa, bahkan disebutkan dalam riwayat bagaimana Abdurrahman bin Auf dulu ketika dia tanpa ada apa-apa, dia datang ke pasarnya Yahudi. Ya, dia menjual, ambil barang dia jual, ambil barang dia jual, sampai dia bisa menguasai pasarnya Yahudi, dan jadilah Abdurrahman menjadi orang yang terkaya di kota Madinah tak kala itu. Maka Nabi SAW berkata, "Ya ma'syara Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisyan." Wahai orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya masuklah Islam kalian sebelum apa yang menimpa orang-orang Quraisy, artinya mereka tertimpa kekalahan, terbunuhnya pemimpin-pemimpin mereka. Jadi Nabi menyuruh mereka untuk beriman, ya. Apa kata Yahudi? Ya, subhanallah. Padahal mereka sudah ini, tapi mereka nanti kedatangan Nabi terakhir, yang mereka ingin membaiat Nabi terakhir, namun mereka salah kaprah, tidak sesuai dengan harapan mereka. Ternyata Nabi terakhir adalah bukan berasal dari Bani Israel, melainkan dari Arab yang mereka tidak suka. Akhirnya mereka bukan tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka yakin ya'rifunahum kama abna'ahum, mereka tahu Nabi seperti mereka kenal anak-anak mereka. Jadi tahu. Karena kedengkian mereka bukan dari Bani Israel, maka mereka tidak beriman. Akhirnya mereka berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu akhmaran." Wahai Muhammad, yang engkau kalahkan itu orang-orang Quraisy yang mereka itu tidak punya keterampilan dalam berperang. Mereka itu tidak punya pengalaman. La ya'rifuna al-qital, mereka enggak tahu bagaimana cara berperang yang benar. Innaka law qataltana la 'arafta ana nahnu an-nas. Kami inilah orang yang ahli berperang. Kalau engkau berperang dengan kami, maka engkau akan tahu siapa kami sebenarnya. Yahudi ini, subhanallah ya. Padahal mereka penakut sebenarnya. Ya, kalau kita lihat bagaimana peperangan dengan Palestina, ya, bagaimana
syoknya mereka, padahal mereka ditimpa stres ya. Banyak tentara-tentara Israel ketika diwawancara itu ya, mereka hampir mereka gila, kena kejiwaan mereka ya, mereka takut mati. Kalau ada orang yang paling takut mati di dunia ini adalah Yahudi lah orangnya. Al-Quran yang menggambarkan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, mereka ingin hidup 1000 tahun lamanya. Inilah Yahudi sebenarnya ya, Yahudi. Kalau ada orang ya mengatakan bahwasanya mereka masuk neraka sebentar saja karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana kisah pengusiran Bani Qainuqa? Maka disebutkan dalam as-sirah dari riwayat Ibnu Ishaq dengan sanad yang dhaif, tapi kisah ini adalah kisah yang sangat masyhur. Inna imra'atan minal Arab qadimat bijalabin laha. Ada seorang wanita Arab datang ke pasar Bani Qainuqa ya. Tahu wanita Arab ini artinya wanita kaum muslimin, dia memakai hijab ya, tentu dengan pakaian yang tertutup. Faba'athu fi suqi Bani Qainuqa, maka dia bertransaksi dengan salah satu toko emas ya, pasar Bani Qainuqa. Wa jalasat ila sa'ir, maka dia pun duduk ya dekat pedagang. Maka orang-orang Yahudi menggoda wanita tersebut, dia ganggu ya, digoda ya, mungkin yuridunaha ala kashfi wajhiha, mereka ingin wajahnya wanita tersebut disuruh ungkap. Dia pakai niqab ya, mungkin pakai niqab disuruh buka. Ini pelanggaran nih, nggak boleh. Ya, pelanggaran. Orang pakai niqab disuruh buka ya, nggak boleh belanja di sini. Buka niqabnya dulu, ataupun buka jilbabnya dulu biar nampak rambut. Ini kan tidak boleh. Ya, tidak boleh nih. Ini mereka mengganggu. Ya, ini Yahudi dari awal sudah mengganggu ya. Fa'abat, maka wanita Yahudi tersebut, wanita muslimah tersebut tidak mau. Fa'amada as-sa'igh ila tarafi thawbiha fa'aqadahu ila dhahriha. Maka salah satu penjaga toko tersebut, orang Yahudi, mungkin mereka sudah sekongkol, maka di ujung pakaian wanita muslimah tersebut diikat. Ya, di ujung pakaiannya diikat ke tempat yang lain mungkin ya. Dibikin cara. Maka tak kala falamma qamat inkashafat aurataha, tak kala wanita tersebut berdiri tersingkaplah auratnya. Tidak disebutkan di sini apakah mungkin tersingkap betisnya ataupun tersingkap pahanya, wallahu a'lam. Ya, intinya tersingkap auratnya, ataukah mungkin bisa jadi tersingkap hijabnya atau rambutnya nampak. Fadhahiqu biha, maka ini mengganggu wanita negeri muslim, mengganggu wanita muslimah. Ini luar biasa diri ini. Hari ini Islam tidak sekuat dulu hadirin yang dirahmati Allah SWT, dan memang sudah terjadi hari ini ya. Di zaman Mu'tasim ya, bagaimana ada seorang wanita yang diganggu sampai dia memohon, sampai Mu'tasim datang sendiri, khalifah ya, datang sendiri, dia siapa yang panggil saya. Jadi, artinya satu orang pun tidak boleh diganggu. Artinya hari ini Islam harusnya kuat ya. Tapi kita memang sudah datang masanya kita. Saya di zaman akan datang suatu saat, kata janji Allah SWT, akan datang lagi Islam akan kuat. Cuman hari ini Muslim karena bertahap triliunan hutang kita, dan semua negara-negara Muslim bahkan tidak berdaya hari ini. Apapun tidak ada berdaya. Bahkan sesama kita saling berperang, sesama kita saling tidak suka dan suka. Dan ini terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ya, ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah faja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama orang-orang Islam tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, pemimpin-pemimpin mereka tidak mengandalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dan panduan dalam negara mereka, Allah jadikan antara mereka kacau balau, pertengkaran antara mereka sesama. Walaupun mereka sholat 5 waktu, walaupun mereka dalam satu saf dengan dipimpin oleh imam yang sama, tapi hati mereka tidak pernah sama. Hati mereka selalu berperang, hati mereka selalu tidak suka. Dan ini terjadi karena yang tadi izzah, di antaranya adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut ya. Karena kalian terlalu cinta kepada dunia, maka kalian dan takut kalian mati. Inilah yang terjadi akhirnya orang-orang non-muslim menguasai kita hari ini. Nah, tak kala seorang wanita tersebut diganggu, maka tiba-tiba
rajulun minal muslimin ala faqatalahu, maka ada orang muslim yang lewat, dia melihat ada seorang wanita muslimah diganggu di toko tersebut, maka dia pun marah tak kala orang Yahudi mengganggu wanita muslimah tersebut. Akhirnya dia mungkin berkelahi, kemudian matilah membunuh seorang Yahudi yang ganggu tersebut. Faqataluhu fastasrakha ahlul muslimin maka fasyaddadil yahud 'alal muslim faqataluhu, maka tak kala orang muslim tersebut membunuh yang melakukan pelecehan tadi, maka akhirnya muslim tersebut karena dia seorang muslim, dia pun dikeroyok oleh orang-orang Yahudi, maka matilah muslim tersebut. Artinya Yahudi mati, muslim pun mati. Ini muslim ingin menuntut balas tersebut, akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a Rasulullah anna Yahud Bani Qainuqa naqadul ahda wal mitsaq, maka tak kala Nabi SAW mengetahui orang-orang Yahudi sudah melanggar perjanjian damai, artinya melanggar sebagai warga negara, ya, maka Nabi SAW mengajak seluruh kaum muslimin waktu itu, ya, orang muslimin dan Ansar untuk mengepung Yahudi Bani alal Madinah Aba Lubabah, ya, dan di Madinah Nabi memberi mandat, artinya yang menugaskan untuk memimpin salat, ya, menjaga kota Madinah sebagai pemimpin sementara, PJ istilahnya, pejabat sementara, yaitu Aba Lubabah Bashir bin Abdul Munzir. Wa dafa'al liwa ila Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang pegang bendera untuk memerangi Bani Qainuqa adalah Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, wa kana liwa'an abyad. Pada waktu itu bendera pasukan muslimin berwarna putih. Nah, jadi akhirnya mereka pun mengepung. Fahasaruhum, ya, Rasulullah asyaddal hisar, akhirnya ketakutan membuat hati-hati orang-orang Yahudi. Inilah orang muslimin sejati. Bukankah Nabi pernah berkata, nusirtu birru' mathirata syahrin, di antara mukjizatku, ya, aku ditolong oleh Allah SWT, ketakutan di hati-hati orang-orang yang akan aku serang. Ini dia. Dan para ulama menyebutkan, kalau seandainya Islam kuat, hadirin yang dirahmati Allah SWT, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di mana-mana di zaman Islam kejayaan, semua orang-orang yang bukan muslim tak kala ingin diserang, tak kala ingin berperang dengan pasukan muslimin, mereka ketakutan. Hari ini siapa yang takut berperang dengan Islam? Bahkan kita dikuasai. Bahkan tempat-tempat kita bisa dijadikan pangkalan-pangkalan. Kita tidak berbicara politik, ya, apapun hari ini bisa dilakukan. Karena apa? Karena kita berhutang sama mereka. Kita tidak punya. Kita lemah hari ini. Kita lemah hari ini. Nah, kalau Islam kuat, maka orang yang ingin menyerang, bahkan dia melakukan kesalahan, tak kala kita ingin menyerang, mereka ketakutan. Nah, ini yang terjadi. Artinya orang Yahudi ketakutan, akhirnya mereka semua sembunyi di benteng mereka, dan pengepungan tersebut berlangsung selama 15 hari. Jadi mereka nggak keluar, satu pun nggak keluar dalam benteng. Nah, zaman dahulu ini mereka bertahan dalam benteng. Benteng ini yang memang pintunya sangat kuat, ya, karena dikepunglah. Akhirnya semakin lama ketakutan terus menghantui orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka pun menyerah. Ya, 15 hari dikepung pasukan muslimin seperti ingin memakan orang. Artinya mereka ketakutan, akhirnya menyerah. Dan mereka setia ataupun ikhlas dengan apapun keputusan yang diambil. Nabi SAW sangat baik, ya. Maka tak kala itu mendengar orang-orang Bani Qainuqa, ya, ingin, artinya mungkin apakah dibunuh oleh Nabi, apakah dipenjarakan ataupun apapun, ya, yang dilakukan oleh Nabi kepada suku Yahudi tersebut, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua tokoh munafik tadi yang kita sebutkan, dia datang kepada Nabi. Ini Islam KTP, Pak, ya. Nah, dia tuhaput, tapi, ya, orang tua yang digadang-gadang di Madinah akan diangkat menjadi pemimpin, ya. Dia datang, ya Muhammad, ahsin fi mawali, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu aku. Itu orang Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi itu adalah sekutu kami dulu. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari Bani Khazraj. Khazraj kalau berperang dengan Aus, dia sekutu dengan Yahudi. Kalau Aus sekutu dengan orang-orang Quraisy. Nah, jadi wahai Muhammad, berbuat baiklah. Dulu mereka membantu kami, dia baik dengan kami, dia menjaga kami. Mereka seperti keluarga dengan kami. Berbuat baiklah kepada sekutuku, wahai Muhammad. Nah, ini pintar, ya. Akhirnya Nabi pun
artinya tidak membunuh mungkin para yang pelaku tersebut ataupun yang melakukan pembunuhan, karena dalam Islam satu orang dibunuh beramai-ramai semua kena qisas. Ya, satu orang dibunuh dengan 10 orang, dibunuh 20 orang, maka 20 orang pun dibunuh balik. Inilah qisas dalam Islam. Ya, walaupun yang pukul, yang mati terakhir adalah orang yang lain, tapi mereka semua ingin berniat membunuh. Nah, ini dalam Islam. Jadi semua mau dibunuh, mungkin yang lain mungkin apakah diusir oleh Nabi. Maka Nabi SAW berkata, akhirnya Nabi memberi tanggungan kepada mereka. Baik, tidak masalah. Namun Nabi berkata, lakum salasun la azidukum alaiha. Saya kasih tempo 3 hari keluar dari kota Madinah. Tidak keluar mati berarti. Istilahnya tidak keluar kalian akan. Akhirnya mereka pun semua keluar dari kota Madinah. Tidak ada satupun yang tersisa. Yahudi ini harus kita buat seperti ini sebenarnya. Tapi di Palestina hari ini, subhanallah, mereka semakin menjadi-jadi. Ya, menyerang ya, subhanallah. Ya, kalau ada kesempatan mereka serang terus. Tapi mereka sebenarnya penakut. Ya, bahkan Allah yang menggambarkan dalam Al-Quran tersebut, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka kompak sekali, tapi sebenarnya mereka tidak kompak. Hati mereka itu selalu tidak pernah kompak. Ya, dalam politik mereka itu kacau balau. Allah bongkar dalam Al-Quran kebobrokan mereka. Mereka tidak sama sebenarnya. PM, Perdana Menteri tidak sama. Allah SWT. Baik, akhirnya mereka pun semua keluar dari kota Madinah, dan banyak harta-harta ataupun ghanimah yang didapati oleh kaum muslimin tak kala itu. Akhirnya orang-orang muslimin banyak mendapat ghanimah, ya, harta rampasan perang. Kemudian ini terjadi di tahun mendekati bulan Zulhijjah, ya, Zulhijjah. Ya, maka di bulan tersebut, di tahun tersebut juga, di tahun tersebut, yaitu tahun 2 Hijriah, maka Nabi SAW merayakan Idul Adha pertama. Jadi sebelumnya Nabi belum pernah merayakan Idul Adha, ya, karena kewajiban zakatul fitrah setelah puasa Ramadan. Jadi di tahun 2 Hijriah baru ada sholat hari raya. Jadi di Mekah dulu Nabi nggak pernah sholat Idul Adha, Idul Fitri tidak ada sholat. Tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Ya, awal-awal sekali tak kala mereka datang ke kota Madinah sebelum puasa Ramadan, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat puasa Ashura saja. Nah, jadi kemudian barulah jadilah puasa Ramadan wajib dan Ashura menjadi sunnah. Nah, tentu banyak tausiah ataupun nasihat-nasihat Nabi SAW terkait dengan Idul Adha yang kita tidak akan bahas karena ada fikih tersendiri. Ya, diantaranya Nabi pernah berkata, man dzabaha qabla salat falaysa minan nusuk. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia tidak termasuk kepada udhiyah, tidak termasuk kepada kurban, ya. Wa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, akan tetapi dia merupakan daging-daging yang disembelih untuk keluarganya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir kita akan bacakan sebuah kisah wafatnya Utsman bin Maz'un. Siapakah Utsman bin Maz'un tersebut? Ya, Utsman bin Maz'un aslama awal al-Islam. Jadi sebelum perang Uhud meninggalnya seorang sahabat yang mulia, dia adalah termasuk orang-orang 13 rajulan. Dia Islam setelah 13 orang. Artinya ini orang awal-awal Islam. Ya, orang yang paling banyak jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dialah orang yang dari 3 orang yang pernah datang bertanya kepada Ummul Mukminin, ya, daripada istri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aisyah, tentang apa yang dilakukan, amalan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ingin kepo mereka, ingin tahu Utsman bin Maz'un, ka'annahum taqalluhum, seolah-olah mereka menganggap tidak terlalu banyak apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lakukan seperti itu, seolah-olah mereka tidak banyak. Tentu Nabi luar biasa ibadahnya, ya. Disebutkan dalam surat Al-Muzammil bagaimana Nabi bangun malam, terkadang setengah malam, kadang 2/3 malam. Tapi mereka seolah-olah menganggap bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Nabi mungkin tidak terlalu banyak. Artinya banyak tapi tidak terlalu banyak. Namun mereka bersepakat 3 orang ini, kalau Nabi saja melakukan amalan seperti itu, dan Nabi sudah dijamin surga dan neraka, dan Nabi sudah dijamin ampunan dosanya yang lalu dan akan datang, maka apalagi dengan kita, berarti kita harus lebih dari itu. Maka di antara mereka berkata,
min zul'an, dari sekarang ana asumu wala aftiru, dari sekarang saya akan puasa terus nggak akan buka-buka. Jadi setiap hari dia puasa. Satu orang lagi berkata, wa ana aqumul lail wala arqud, dan aku akan sholat malam terus-terusan. Jadi sholat malam dari awal malam sampai subuh. Ini luar biasa para sahabat diri ini. Tak kala mereka bertanya apa yang dilakukan amalan Nabi, mereka para sahabat mengambil keputusan, saya mau puasa terus menerus. Ini belum datang perintah yang lain. Kemudian Utsman bin Mas'ud diantaranya dia berkata, wa a'tazilun nisa, dan aku akan meninggalkan istri-istri. Karena menurut dia beristri ataupun punya istri ini mengganggu dari ibadah. Ya, dia mengganggu, mungkin nanti punya anak, kemudian harus main-main dan lain-lain, mengganggu. Artinya dia a'tazilun nisa, aku akan tinggalkan istri-istriku. Ya. Maka tak kala mendengar hal-hal tersebut oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata, "Fama balul qaumun yaquluna kadza wa kadza." Kenapa ada orang yang mengatakan ini itu, ana atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa akhsyakum lillah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Amma inni asumu wa aftiru, sedangkan aku berpuasa, terkadang aku berbuka. Wa inni aqumul lail, kadang-kadang aku bangun malam, kadang-kadang sebentar, enggak selama-lamanya. Kadang aku tidur dan kadang aku salat malam. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi istri-istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Jadi tidak boleh. Artinya mau seberapa taat dapat hidayah seseorang, tidak boleh dia tidak menikah. Menikah lebih afdal sebenarnya. Orang yang sudah menikah, dia mampu menjaga ketaatan, lebih afdal daripada orang yang tidak menikah tentunya. Bukankah menikah diantaranya nisfu din, setengah agama, falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka yang sudah menikah sudah sempurna setengah imannya. Ini menikah nih, gak ada yang jomblo, Pak. Kemudian sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, karena semangatnya ibadah Abdullah bin Mas'ud tadi, akhirnya Rasulullah SAW melarang Utsman untuk meninggalkan istri-istrinya. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lain, walau adzina lahu lakhtasaina, kalau seandainya kita diizinkan untuk meninggalkan istri untuk mempertingkatkan amalan ibadah, artinya itu mungkin kita pergi jauh ataupun kemana-mana ibadah terus-terusan, nggak pulang-pulang ke rumah. Ya, maka kata para sahabat, lakhtasaina, maka kami pun akan melakukan kebiri. Ya, namun kebiri ini dilarang dalam Islam. Artinya nggak boleh. Kalian harus menikah, sholat malam. Bukankah bahkan Nabi melarang tak kala melihat di Masjid Nabawi, ya, ada tali hablun mamdud li Zainab. Apa itu tali itu? Diikat di tiang masjid. Ini tali punyanya Zainab ya Rasulullah. Kenapa dia pakai? Karena Zainab kalau dia lemas duduk, dia maka diikatkan di badannya agar dia mampu berdiri. Maka Nabi SAW marah, melarang. La yusalli ahadakum nasyatuhu, tidak hendaknya seseorang sholat, hendaknya seseorang melakukan amalan, yaitu sholat, dengan dia mampu. Kalau dia lemah, istirahat. Jangan paksakan diri. Lagi sholat tahajud ngantuk, istirahat, Pak, tidur dulu, kemudian bangun sholat. Jangan paksakan, inilah Islam. Ya, mampu sholat Jumat, ya, sholat subuh Jumat, al-insan as-sajadah, ya, sholat, nggak mampu berdiri duduk, tidak ada paksaan. Islam ini mudah, Pak. Ya, hadirin yang dirahmati Allah SWT, sedikit lagi, ya, karena waktu ini saya ada kode ini. Kemudian tak kala meninggal, maka Utsman bin Mas'ud disebutkan oleh Ummu Ala. Ya, Ummu Ala ini adalah yang pernah tinggal di rumahnya Utsman bin Mas'ud. Yaitu tersebut Al-Ansari berkata, rahmatullah alaika ya Aba Sa'ib, semoga Allah merahmatimu wahai Aba Sa'id, fa syahadati alaika laqad akramakallah, maka aku bersaksi engkau telah dimuliakan oleh Allah SWT. Ini karena dia semangat sekali ibadah, jadi ini pasti masuk surga. Kata Ummu Ala tersebut, engkau masuk surga. Dia berkata tersebut di depan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berkomentar, wa ma yudrika, emang engkau tahu dari apa? Memang amalan apa yang dia lakukan? Ya, dari apa? Maka ibu tersebut terdiam, ya. Maka Nabi berkata, amma huwa faqad ja'ahul yakin, sesungguhnya Utsman bin Mas'ud telah datang kepadanya kematian.
Wallahi inni la arjuhul khair, dan aku berharap kebaikan kepada dia. Wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Aku sebagai Rasulullah, aku enggak tahu nanti bagaimana yang terjadi kepadaku. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya. Maka Ummu Ala berkata, fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada. Setelah mendengar perkataan tersebut dari mulut Nabi Muhammad SAW yang mulia, maka setelah itu aku tidak pernah memuji orang pun yang meninggal. Artinya mungkin memuji secara berlebihan ya. Nyo kak taman surga je. Saya ada orang yang meninggal, nyo sih, so surga sih, tidak boleh. Ternyata tidak dilarang. Kita mendoakan kebaikan walaupun kita tahu insya Allah min ahli jannah. Kita katakan seperti itu mungkin bisa. Tapi kita pastikan seperti Ummu Ala tadinya, ya udah pasti surga deh. Dari mana kamu tahu? Tidak ada yang tahu. Kata Nabi SAW, ya, artinya boleh kita sampaikan kebaikan. Alhamdulillah semasa hidupnya almarhum dia membantu, boleh kita sampaikan. Tapi tidak boleh kita judge, karena surga adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak memasukkan. Ada orang-orang yang mungkin bisa jadi dia banyak amalan tapi belum tentu tempatnya di surga. Wallahu a'lam. Bisa jadi orang sedikit amalan tapi tempatnya di surga, dan hak surga adalah hak prioriti Allah SWT. Bukankah Allah pernah memberikan surga kepada baghaya min baghaya Bani Israel? Pernah memberikan surga bagi seorang penzina yang profesinya sudah pasti neraka. Tapi gara-gara dia melihat anjing yang lagi kehausan, yang dia tidak mampu untuk minum dari sumur tersebut, karena ikhlasnya dia memberikan, kemudian akhirnya penzina tersebut pun taubat, akhirnya dia bagus taubatnya, dan akhirnya Allah masukkan dia kepada surga. Nah, surga adalah hak prerogatif Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah sirah an-nabawiyah pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas kematian seorang sastra yang paling banyak menyerang Nabi Muhammad SAW, seorang pujangga yang terkenal, namun dia suka memfitnah, bahkan dia suka memfitnah dengan sastra-sastranya, dengan syair-syairnya, bahkan memfitnah istri-istri dari kaum muslimin. Dialah adalah Ka'ab bin Ashraf, dan kisahnya insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita mempelajari As-Sirah Nabawiyah, kita tahu bagaimana rentetan sejarah, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam tersebut sangat jaya di zaman tersebut, bagaimana keagungan dan kekuatan Islam kuat karena mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.